Sendok itu berhenti di udara saat lampu ruang makan berkedip satu kali, lalu stabil kembali. Aku merasakan sesuatu bergeser di dadaku sebelum aku sempat berpikir apapun. Pria tua di seberang meja menunduk, tangannya gemetar ringan, sementara suamiku berdiri terlalu dekat di belakangku, napasnya berat, diamnya menekan. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa salah. Aku sadar betapa terbukanya diriku, betapa mudahnya satu keputusan mengubah segalanya. Kemudian sunyi. Bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang mendengarkan. Di sela detik itu, aku melihat satu detail kecil, tatapan pria tua itu tidak memohon. Tatapan itu menghitung. Menimbang. Seperti seseorang yang tahu sesuatu dan menunggu waktunya. Dan malam itu, aku paham, kami tidak sedang makan malam biasa. Jantungku melambat, lalu jatuh terlalu cepat. Rasa aman menguap, digantikan firasat yang tak bisa ditarik kembali. Pernahkah kamu berada di meja yang sama dengan bahaya? Tanpa satu kata pun diucapkan, lampu gantung berpendar lembut, terlalu lembut untuk ketegangan yang tiba-tiba menegang di antara kami. Sendok menyentuh piring dengan bunyi kecil yang terdengar terlalu keras. Aku merasakan perubahan itu sebelum aku memahaminya, seperti udara yang mengental, seperti ruangan yang menyempit satu langkah tanpa bergerak. Meja makan kami panjang, kayu tua yang selalu kupoles setiap akhir pekan. Malam itu, serat kayunya terlihat lebih gelap, seolah menyimpan sesuatu. Pria tua itu duduk di ujung meja, punggungnya sedikit membungkuk, jasnya kebesaran. Rambutnya putih, rapi, dengan garis belah yang teliti. Tangannya gemetar halus saat meraih gelas, namun matanya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang katanya hanya kenalan lama. Suamiku berdiri di dekat dapur, bukan duduk. Ia tidak menyentuh makanannya. Cara ia mengamati pria itu, bukan tatapan ingin tahu, melainkan kewaspadaan yang tertahan, membuat perutku mengencang. Biasanya ia akan berbasa-basi, mengisi jeda dengan humor yang aman. Malam itu, ia memilih diam, menguasai ruangan tanpa berkata apapun. Silakan makan, kataku, suaraku terdengar lebih tipis dari niatku. Pria tua itu mengangguk kecil. Senyum tipis muncul, sopan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah pudar. Ia memandang sekeliling rumah kami seakan mengingat tata letak yang tidak pernah ia kunjungi. Matanya berhenti di rak buku. Bukan lama, hanya cukup untuk menyiratkan ketertarikan yang terukur. Suamiku menutup laci dengan sedikit lebih keras dari perlu. Bunyi itu memotong napas kami bertiga. Kita tidak perlu lama, katanya akhirnya. Pendek. Terkendali. Ada sesuatu yang retak pada kalimat itu. Bukan isinya, melainkan nada yang menyertainya, seperti peringatan yang disamarkan sebagai kesopanan. Aku menatap suamiku, mencari isyarat yang kukenal. Yang kutemukan hanyalah wajah yang kupelajari bertahun-tahun, kini terasa asing. Rahangnya tegang. Bahunya naik setengah inci, sikap orang yang siap menahan sesuatu. Aku kembali ke pria tua itu. Ia memotong makanannya perlahan, presisi yang rapi, seolah waktu tunduk pada ritmenya. Setiap gerakannya kecil, hemat, tanpa kegugupan. Kontras dengan tangannya yang gemetar. Kontras dengan cerita rapuh yang disampaikan suamiku sebelum makan. Tentang kesehatan, tentang perjalanan panjang, tentang mampir sebentar. Terima kasih sudah mengundang, katanya pelan. Aku mengangguk. Rumah ini senang menerima tamu. Kalimatku terdengar formal. Terlalu formal untuk rumah yang biasanya hangat. Aku sadar aku sedang meniru jarak yang telah lebih dulu tercipta. Suamiku menggilan napas, pendek. Kita sebaiknya langsung ke inti. Aku menoleh cepat. Makan dulu, kataku. Nada suaraku tegas, refleks yang lahir dari ketidaknyamanan. Tamu kita belum menyentuh hidangannya. Ia menatapku. Sikjap. Cukup lama untuk membuat dadaku berdebar. Lalu ia mengangguk, senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Baik, katanya. Itu pertama kalinya aku merasakan diriku berada di antara dua orang yang memikul sejarah bersama, sementara aku berdiri di sisi pintu yang salah. Ada sesuatu yang tidak diucapkan, menggantung di udara seperti asap tipis yang tidak berbau, tetapi membuat mata perih. Aku memperhatikan detail kecil.
Cara suamiku mengusap meja dengan ibu jari, berulang, seakan menghapus noda yang tak terlihat. Cara pria tua itu menegakkan punggung setiap kali namaku disebut. Cara lampu berkedip sekali, lalu stabil, seolah listrik rumah pun ragu. Supnya dingin, kata suamiku, tanpa menatap piring. Tidak, jawabku cepat. Aku menyentuh mangkuk. Hangat. Masih hangat. Ia tidak membantah. Ia hanya tersenyum lagi. Senyum yang membuatku merasa baru saja memenangkan sesuatu yang seharusnya tidak kuperebutkan. Pria tua itu mengamati kami. Tatapannya bukan menilai, melainkan mengukur jarak. Seperti seseorang yang terbiasa membaca ruang sebelum berbicara. Saat sendoknya menyentuh bibir, ia berhenti sebentar, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya ia dengar. Rumah ini tenang, katanya. Tenang yang terawat. Aku merasakan pujian itu bukan sekadar basa-basi. Ada bobot di baliknya, seperti catatan kaki yang tidak dibacakan. Kami menyukainya, jawabku. Tenang membantu berpikir. Suamiku tertawa singkat. Tidak semua orang perlu berpikir di meja makan. Kalimat itu jatuh seperti pisau tumpul. Tidak melukai, tetapi meninggalkan memar. Aku menegakkan punggung. Ada dorongan dalam diriku, bukan marah, bukan membela, melainkan keinginan sederhana untuk menormalkan sesuatu yang terasa melenceng. Meja makan tempat berbagi, kataku. Bukan tempat menghakimi. Suni. Pria tua itu menurunkan sendoknya. Ia menatapku, kali ini langsung. Tatapannya jernih, bersih dari permohonan. Ada terima kasih di sana, tetapi juga sesuatu yang lain, kesadaran. Terima kasih, katanya. Suamiku menggeser kursinya. Bunyi kaki kursi menyeret lantai membuatku tersentak. Kita tidak sedang. Aku tahu, potongku pelan. Tapi dia tamu. Aku mendengar nafasku sendiri. Terlalu cepat. Aku tahu aku baru saja memilih sisi, meski aku tidak tahu medan perangnya. Dan pilihan itu membuat udara semakin berat. Makan malam berlanjut dengan percakapan patah-patah. Tentang cuaca. Tentang perjalanan. Tentang hal-hal yang aman. Namun setiap topik aman terasa seperti dinding tipis yang menahan sesuatu yang mendesak. Pria tua itu menyebut kota lama, menyebut tahun-tahun yang terasa kabur bagiku. Suamiku menanggapi singkat, menghindari detail. Ada kehati-hatian yang berlebihan, seperti orang yang takut menyebut kata yang salah. Aku memperhatikan rak buku lagi. Beberapa jilid lama berdiri rapi. Aku ingat suamiku menyusunnya sendiri, bangga dengan koleksi yang jarang ia baca. Pria tua itu menatapnya sekali lagi, lalu menunduk. Bibirnya bergerak seolah menghitung. Anak-anak, tanyanya tiba-tiba. Sudah tidur, jawabku. Malam sekolah. Bagus, katanya. Rutinitas itu penting. Suamiku menegak air. Kita tidak membahas keluarga. Aku memalingkan wajah. Ada denyut kecil di pelipisku. Kalimat itu terlalu keras untuk pertanyaan yang biasa. Aku melihat tangan pria tua itu berhenti gemetar sejenak, lalu kembali. Seperti mesin tua yang disetel ulang. Saat dessert disajikan, aku berdiri lebih lama dari perlu, membiarkan punggungku menghadap mereka. Aku mendengar suara rendah, hampir berbisik. Bukan kata-kata yang kutangkap, melainkan ritmenya. Satu suara menekan. Satu suara menahan. Aku kembali ke meja. Pria tua itu tersenyum padaku, sopan. Suamiku menatap piringnya. Aku duduk, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa duduk di kursi yang bukan milikku. Maaf jika kami membuatmu tidak nyaman, kataku kepada pria tua itu. Tidak, jawabnya cepat. Saya mengerti. Suamiku mengangkat kepala. Mengerti apa? Pria tua itu menoleh, tenang. Bahwa tidak semua hal pantas diucapkan saat makan. Ada keheningan panjang setelah itu. Aku merasakan sesuatu bergeser. Bukan di ruangan, melainkan di dalam diriku. Sebuah garis tipis yang selama ini tak terlihat, kini jelas. Aku melihat suamiku, benar-benar melihat. Dan menyadari ada bagian darinya yang tertutup rapat, bukan dariku saja, melainkan dari hidup yang kami bangun bersama. Saat pria tua itu pamit,
Suamiku mengantarnya ke pintu. Aku berdiri di belakang, memperhatikan bayangan mereka memanjang di lantai. Sebelum melangkah keluar, pria tua itu menoleh padaku sekali lagi. Tadapnya menggansi, singkat. Ada peringatan di sana, disamarkan sebagai kesopanan. Pintu tertutup. Kunci berputar. Sunyi menyelimuti rumah. Suamiku berbalik. Kita perlu bicara, katanya. Aku mengangguk. Tentang apa? Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Matanya menggender. Dan di saat itu, di antara sisa aroma makanan dan denting sendok yang belum kubereskan, aku sadar, bukan dari apa yang ia katakan, melainkan dari apa yang ia hindari, bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang terikat langsung dengan pria tua itu. Malam belum selesai, dan rasa ingin tahuku baru saja berubah menjadi ancaman. Telepon bergetar di atas meja dapur, sekali, pendek, seperti sesuatu yang mengetuk dari sisi lain dunia. Layar menyala tanpa nama, tanpa pesan. Lalu padam lagi, seakan takut meninggalkan jejak. Aku berdiri di depan wastafel dengan tangan masih basah. Lampu dapur memantul di keramik, membuat bayanganku tampak lebih pucat dari biasanya. Di ruang tamu, suara televisi sengaja dikecilkan. Bukan untuk kenyamanan. Untuk menyamarkan sesuatu. Suamiku berdiri dekat jendela, tirai ditarik setengah. Ia tidak duduk. Ia tidak menatapku. Ia menatap halaman depan seperti orang yang menunggu mobil datang, atau takut mobil datang. Apa itu tadi? Tanyaku, pelan. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menarik napas, lalu mengeluarkannya perlahan, seperti menahan diri agar tidak salah bicara. Tidak ada. Telepon bergetar lagi, kali ini lebih lama. Aku meraih, menekan layar. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada notifikasi. Tidak ada apapun yang bisa kupegang selain rasa dingin yang tiba-tiba muncul di dalam dada. Kamu lihat, kataku. Ia mendekat, cepat, terlalu cepat. Tangannya terulur, tapi berhenti sebelum menyentuh telepon, seolah menyadari gerakan itu akan terlihat seperti perebutan. Mungkin sinyal, katanya. Jaringan sering begitu. Di rumah ini, aku berusaha terdengar biasa. Aku tidak berhasil. Ia mengalihkan pandangan. Matanya singgah di ponselku, lalu kembali ke jendela. Jangan terlalu banyak pikir. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Yang kurasakan justru sebaliknya. Seperti pintu yang dikunci dari luar. Aku berjalan ke ruang keluarga, memungut piring yang masih di meja, bergerak dengan rutinitas yang sengaja kugunakan sebagai pegangan. Di lantai atas, kamar anak-anak sunyi. Aku sempat mendengar napas mereka tadi, ritme yang polos dan berat, seperti dunia yang belum mengenal retak. Anak-anak sudah tidur, tanya suamiku, suara rendah. Sudah? Aku tidak menoleh. Kenapa? Pastikan pintunya terkunci. Aku berhenti sejenak. Piring di tanganku terasa lebih berat. Biasanya juga terkunci. Malam ini pastikan. Nada suaranya tidak meninggi, tapi tegasnya berbeda. Ini bukan permintaan. Ini instruksi. Aku menatapnya. Ia berdiri dengan tangan masuk kantong, menahan gelisah agar tetap tampak normal. Ia seperti orang yang mengenakan topeng yang mulai ketat, menekan kulit dari dalam. Kamu mau jelaskan? Tanyaku. Ia menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah. Aku tidak ingin kamu terlibat. Aku sudah terlibat sejak kamu bawa dia kemari. Kalimatku menggentam. Aku menunggu bantahan. Yang datang hanya diam. Ia berjalan menuju lorong, mematikan lampu ruang makan yang masih menyala. Klik sakelar terdengar seperti titik pada kalimat yang belum selesai. Sisa cahaya dari dapur membuat sudut rumah tampak lebih tajam, seakan rumah kami berubah menjadi tempat yang tidak ramah. Aku cuma ingin melindungi, katanya akhirnya. Dari siapa? Ia menelan ludah. Aku melihat gerakan kecil itu, gerakan orang yang sedang menimbang kata. Dari kesalahpahaman. Aku hampir tertawa, tapi udara terlalu berat untuk itu. Kesalahpahaman tidak bikin telepon bergetar tanpa pesan. Ia tersentak kecil, sangat halus, tapi cukup untuk kuperhatikan. Matanya minajam. Kamu jangan menyimpulkan. Aku merasakan panas naik ke tenggorokan,
bukan marah, melainkan rasa asing yang mulai mengambil alih. Aku hanya melihat. Jangan lihat terlalu banyak, jawabnya cepat. Kalimat itu menampar tanpa suara. Seperti peringatan yang diselipkan dalam nada lembut. Aku naik ke lantai 2, langkahku pelan. Di depan kamar anak-anak, aku membuka pintu sedikit. Cahaya lampu koridor jatuh ke wajah mereka. Putriku tidur miring, rambutnya menempel di pipi. Putraku memeluk bantal, napasnya berat, bibirnya sedikit terbuka. Dunia mereka masih utuh. Aku menahan napas agar tidak mengganggu. Kunci pintu kamar mereka sudah terpasang. Tapi aku memutar gagangnya sekali lagi, memastikan. Bunyi kliknya kecil, terlalu kecil untuk rasa aman yang kuharapkan. Saat aku turun, suamiku sudah di ruang kerja. Pintu setengah tertutup. Lampu di dalam menyala, kuning, dan ada suara laci dibuka, lalu ditutup cepat. Aku berhenti di depan pintu, ragu apakah aku boleh masuk. Rasanya aneh, meminta izin untuk memasuki ruang di rumah sendiri. Aku masuk, kataku. Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu. Ia berdiri di depan rak, membelakangiku. Di meja, laptopnya terbuka, layar gelap. Ponselnya terbalik, seolah tidak ingin layar menyala. Ada kertas-kertas ditumpuk rapi, terlalu rapi untuk aktivitas biasa. Kamu ngapain? Tanyaku. Ia berbalik, senyum tipis muncul. Lagi-lagi senyum yang tidak sampai ke mata. Cuma beres-beres. Beres-beres jam segini? Ia mengangkat bahu. Aku tidak bisa tidur. Aku melangkah lebih dekat. Bau kertas lama, tinta, dan sedikit aroma kopi dingin memenuhi ruangan. Mataku tertarik pada satu map coklat di ujung meja. Map yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sudutnya sudah aus, seperti sudah berkali-kali dibuka. Apa itu? Tanyaku, menunjuk. Ia menutup map itu dengan telapak tangan. Cepat. Dokumen kantor. Kantor apa? Kamu tidak pernah bawa pulang begini. Ia menghembuskan napas, keras. Kamu mencari masalah. Aku berdiri diam, menahan diri agar tidak melangkah lebih jauh. Aku merasakan ketegangan di ruangan itu seperti kabel listrik. Satu sentuhan bisa memicu sesuatu. Dia siapa? Tanyaku, lebih pelan. Pria tua itu. Suamiku menatapku lama. Ada sesuatu berputar di balik matanya, bukan kebencian, bukan marah, lebih seperti ketakutan yang dipaksa memakai baju rapi. Dia orang dari masa lalu, katanya. Masa lalu yang mana? Ia menggeleng, kecil. Tidak penting. Aku menahan napas. Kalau tidak penting, kenapa kamu seperti itu? Ia berjalan ke jendela ruang kerja, mengintip keluar. Tirai digeser sedikit, lalu ditutup lagi. Gerakannya cepat, refleks. Kamu merasa ada yang mengawasi? Tanyaku. Ia membeku sebentar. Lalu berkata, terlalu cepat, tidak? Jawaban yang terlalu cepat selalu punya ekor. Aku kembali ke ruang tamu, mencoba mengatur pikiranku. Aku menyalakan lampu teras, sekadar memastikan. Dari kaca, aku melihat jalanan sepi. Tapi di seberang, dekat tikungan, ada mobil gelap terparkir. Tidak dekat, tidak mencolok. Tapi terlalu lama untuk kebetulan. Lampu kabinnya mati. Kaca depannya memantulkan lampu jalan, membuat bagian dalamnya tak terlihat. Aku berdiri lebih lama, menunggu mobil itu bergerak. Mobil itu diam. Suamiku muncul di belakangku, tiba-tiba. Aku tidak mendengar langkahnya. Itu membuat kulitku merinding. Kamu ngapain di situ? Suaranya pelan. Aku menunjuk tanpa menoleh. Mobil itu. Ia melihat, hanya sekilas. Tetangga. Kita tidak punya tetangga yang parkir di tikungan itu. Ia meraih bahuku, menekan ringan, tapi cukup untuk membuatku merasa ditahan. Masuk. Jangan berdiri di depan jendela. Aku menepis tangannya, pelan. Bukan agresif. Lebih seperti menolak peran yang dipaksakan padaku. Kenapa? Ia menatapku. Ada kesabaran yang dibuat-buat. Aku minta. Aku mendengar sesuatu dari luar, bunyi pintu mobil ditutup, jauh, pelan. Aku menahan napas. Mobil itu masih ada, tapi sekarang aku tidak yakin apakah ada seseorang di dalam,
atau sudah keluar. Aku berbalik dan berjalan ke dapur, pura-pura mencari air. Tanganku gemetar saat menuang. Di tengah gerakan itu, teleponku bergetar lagi. Kali ini, layar menampilkan nomor tak dikenal. Tidak ada nama, hanya deretan angka. Aku menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. Hello, Swaraka Sarak. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas. Pelen. Teraker. Seperti seseorang yang memastikan aku benar-benar mendengar. Kamu siapa? Tanyaku. Napas itu berhenti sebentar. Lalu terdengar satu suara, sangat pelan, hampir seperti bisikan yang tidak ingin terekam. Jangan percaya orang yang menutup pintu dari dalam. Lalu sambungan putus. Aku berdiri kaku, gelas air di tangan, dingin menempel di kulit. Kata-kata itu terasa seperti kunci yang dimasukkan ke lubang yang selama ini tidak kulihat. Suamiku masuk ke dapur. Siapa? Tidak ada, jawabku otomatis. Dan aku langsung sadar, aku baru saja meniru dia. Ia menatapku tajam. Kamu bohong. Aku menelan ludah. Aku tidak mau bikin kamu panik. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Kamu sudah bikin. Aku ingin mengatakan tentang panggilan itu. Tentang napas. Tentang kalimat yang menempel di tengkukku. Tapi sesuatu menahanku. Insting yang tidak bisa kubuktikan. Aku belum tahu siapa yang harus kutakuti. Dan untuk pertama kalinya, aku ragu apakah suamiku termasuk di dalamnya. Malam merambat dengan suara-suara kecil yang terasa asing. Mesin kulkas yang menyala, bunyi kayu memuai, angin yang mengetuk jendela. Suamiku tidak tidur. Ia duduk di ruang kerja, lampunya menyala sampai lewat tengah malam. Sesekali aku mendengar ia berjalan, membuka laci, menutupnya lagi. Ponselnya berdering sekali, lalu senyap. Ia tidak pernah bicara keras. Ia hanya berbisik, sangat rendah, seolah rumah kami punya telinga. Aku berbaring di kamar, memandangi langit-langit. Di sampingku, tempat tidur kosong terasa seperti jarak fisik yang akhirnya menyusul jarak emosional. Aku mencoba mengingat wajah pria tua itu. Tatapannya yang menghitung. Cara ia memandang rak buku. Cara ia berterima kasih padaku seolah itu bukan tentang sopan santun, melainkan tentang posisi. Pagi datang tanpa terang. Langit mendung, cahaya menyusup lewat celah gorden seperti abu. Suamiku pulang ke kamar saat aku sudah duduk di tepi ranjang. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi kurang tidur. Ia tidak mencium keningku seperti biasa. Ia langsung menuju lemari, membuka, menutup, seperti mencari sesuatu yang tidak ingin ia temukan. Kamu mau pergi? Tanyaku. Kerja? Jawabnya. Jam segini? Kamu biasanya berangkat lebih siang. Ia menatapku dengan tatapan kosong. Ada Eurozone. Aku merasakan jawaban itu bukan untukku. Itu untuk menutup percakapan. Saat ia mandi, aku turun ke ruang kerja. Tenggeng ke Dinjen. Aku membuka pintu pelan, seolah takut lantai akan berderit dan membocorkanku. Ruangan itu masih berantakan rapi, kertas disusun, buku ditata lurus, tetapi ada satu hal yang berubah, map coklat itu tidak ada di meja. Aku menahan napas. Mataku menyapu ruangan, mencari sudut yang tidak biasa. Laci bawah meja sedikit terbuka, hanya satu jari. Aku berlutut, menariknya perlahan. Di dalamnya ada map coklat itu. Dan di atasnya, selembar kertas yang lebih tua dari yang lain, kertas krem dengan kop institusi yang memudar. Ada cap yang tampak pernah ditekan keras, lalu dihapus sebagian. Ada nama yang terbaca jelas meski tinta memudar. Aku menatap nama itu, dan dadaku seperti ditarik ke bawah. Nama pria tua itu ada di sana, lengkap dengan gelar dan jabatan yang terdengar seperti sesuatu yang tak akan diundang ke makan malam biasa. Di bawahnya, judul perkara yang samar tapi menakutkan, kasus hukum besar yang pernah mengguncang, lalu hilang seolah ditelan sistem. Ada catatan tangan di pinggir, tulisan suamiku, tergesa, tutup. Jangan buka lagi. Langkah kaki terdengar dari tangga. Pelen, mendekat. Aku menutup laci terlalu cepat. Bunyi kayu memukul kayu. Sunyi menelan segalanya, dan di dalam sunyi itu, aku tahu kebenaran sudah mulai menuntut harga emosional yang belum siap kubayar.
Kertas itu terasa lebih berat daripada isinya. Aku mendengarnya jatuh ke dalam laci seperti sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Di luar ruang kerja, langkah kaki berhenti. Sunyi menjeras, menempel di kulitku. Aku berdiri terlalu cepat. Kursi berterpelan. Nafasku tersangkut di dada. Pintu terbuka, dan suamiku berdiri di ambang, rambutnya masih basah, handuk melingkar di leher. Matanya menyapu ruangan, berhenti sepersekian detik lebih lama di arah meja. "Kamu di sini," katanya. Bukan bertanya. "Cari charger," jawabku. Suaraku stabil, tapi tanganku dingin. Ia mengangguk, masuk, lalu menutup pintu. Kunci diputar. Bunyi klik itu bukan kebiasaan kami. Aku merasakannya seperti pagar yang dinaikkan di antara kami. "Kamu lihat sesuatu?" tanyanya, tenang. Aku menatap wajah yang sudah bertahun-tahun ku pelajari. Garis-garisnya sama, nada suaranya sama. Yang berbeda adalah jarak, seperti ia berdiri di sisi lain kaca. "Tidak," kataku. Ia menatapku lama. Terlalu lama untuk kebohongan kecil. Lalu ia tersenyum, senyum yang terasa dipinjam. "Bagus." Kami keluar tanpa bicara lagi. Ia berangkat lebih cepat dari biasanya. Mobilnya meninggalkan halaman tanpa menoleh. Aku berdiri di pintu, mendengarkan mesin menjauh, dan baru menyadari aku menahan napas terlalu lama. Hari itu berjalan lambat. Aku mengantar anak-anak ke sekolah dengan rutinitas yang terasa palsu. Di lampu merah, aku memperhatikan pantulan wajahku di kaca. Mata yang lelah, bahu yang tegang. Aku tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu, tapi belum tahu apa. Sepulangnya, aku kembali ke ruang kerja. Aku mengunci pintu. Map coklat itu masih di laci. Aku membukanya dengan hati-hati, seolah kertas-kertas di dalamnya bisa pecah. Ada Salonen Putusan. Ada catatan sidang. Ada nama-nama yang tidak asing, hakim, jaksa, firma hukum. Dan di antara semuanya, nama suamiku muncul berulang, bukan sebagai pihak utama, melainkan sebagai penghubung. Consultant. Pengator Aller. Orang yang memastikan sesuatu berjalan mulus tanpa terlihat. Aku duduk di lantai. Punggungku menempel lemari. Nafas keberjeter. Ingatanku berlari mundur, menyusun ulang potongan yang dulu kuanggap remeh. Telepon malam-malam. Perjalanan mendadak. Senyum kecil setiap kali kasus besar ditutup, demi kepentingan umum. Kalimat-kalimat yang dulu terdengar profesional kini terasa dingin. Ada foto lama terlipat di bagian belakang map. Aku membukanya. Pria tua itu berdiri di tangga gedung pengadilan, lebih muda, lebih tegak. Di sampingnya, spanduk dengan tuntutan keadilan. Wajahnya serius, tatapannya sama, menghitung. Di sudut foto, tercetak tanggal yang menggores ingatanku. Tahun itu, suamiku baru memulai karir. Tahun itu, kami menikah. Aku menutup mata. Rumah tangga kami dibangun di atas sesuatu yang retak sejak awal. Bukan rahasia kecil. Sebuah sistem. Telepon keberjeter. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat. "Jangan simpan itu di rumah." Suara pria tua itu terdengar lebih lemah dari sebelumnya, tapi jelas. "Mereka akan mencium." "Siapa mereka?" tanyaku. "Hukum yang salah arah," katanya. "Dan orang-orang yang membuatnya begitu." "Kamu saksi," kataku. "Bukan korban." Ia terdiam sejenak. "Aku selamat." Itu membuatku lebih berbahaya. Panggilan Putus. Aku memegang ponsel, jari-jariku mati rasa. Aku ingin bertanya lebih banyak. Aku ingin berteriak. Yang keluar hanya diam. Sore itu, aku menjemput anak-anak lebih awal. Aku memeluk mereka sedikit lebih lama. Putrika menatapku bingung. "Ibu kenapa?" Kapik, kataku. Ia mengangguk, menerima jawaban sederhana itu seperti anak-anak menerima dunia. Aku iri. Malam datang dengan hujan tipis. Air memukul genteng, ritmenya tak teratur. Suamiku pulang dengan wajah datar. Ia mencium kening anak-anak, menyapaku singkat. Kami makan tanpa percakapan berarti. Setiap sendok terasa seperti pengkhianatan kecil pada kebenaran yang kupeluk sendirian. Setelah anak-anak tidur, ia menatapku dari ujung koridor.
Kita perlu bicara. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu, lampu dimatikan, hanya cahaya dari jalan menyusup lewat tirai. Bayangan kami memanjang, terpisah. Kamu buka map itu, katanya. Aku tidak menyangkal. Kamu bohong. Ia menarik napas. Aku melindungi keluarga. Dengan merusak orang lain. Dengan memastikan kita aman. Aku tertawa pendek, kering. Aman dari apa? Ia mendekat sedikit. Dari kekacauan. Kekacauan yang kamu ciptakan. Ia berhenti. Wajahnya mengeras, tapi suaranya tetap rendah. Kamu tidak paham. Aku paham cukup, kataku. Pria tua itu saksi. Kamu memastikan kasusnya mati. Ia memalingkan wajah. Diam. Diamnya lebih keras dari bantahan. Berapa banyak? Tanyaku. Cukup, jawabnya. Aku berdiri. Kaki-kakiku terasa rapuh. Aku tidak bisa tinggal di sini dengan kebohongan ini. Ia bangkit, cepat. Tangannya terulur, lalu berhenti. Kamu pikir pergi membuatmu aman. Aku menatapnya. Anchorman. Peringatan, katanya. Jangan menjadi titik lemah. Kalimat itu menembusku. Aku menyadari sesuatu yang dingin dan jelas, dalam sistem yang ia lindungi, aku bukan pasangan. Aku aset. Dan aset yang bocor harus dikendalikan. Telepon rumah berdering. Kami berdua menoleh. Ia mengangkat lebih dulu. Ya, katanya. Aku memperhatikan wajahnya berubah sedikit. Bukan panik. Paratungan. Tidak, katanya lagi. Belum. Ia menutup telepon. Menetapku. Kamu tidak akan kemana-mana. Aku melangkah mundur. Jantungku berdebar keras. Anak-anak. Tidak ada yang menyentuh mereka, katanya cepat. Selama kamu tenang. Tenang. Kata itu terasa seperti borgol. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Di luar, hujan mereda. Sunyi kembali. Aku mendengar langkahnya berhenti di depan pintu, lalu menjauh. Telepon ke Berger. Pesan masuk. Tanpa nama. Kami tahu kamu membaca. Pesan kedua menyusul. Jangan membuatnya sulit. Aku menatap layar. Tengen ke Jamatar. Nafasku peka. Bahaya tidak lagi samar. Ia berdiri di ambang, menatap lurus padaku, dan untuk pertama kalinya aku mengerti, bertahan hidup bukan tentang kebenaran atau cinta. Ini tentang langkah berikutnya. Aku belajar tersenyum lagi. Bukan senyum yang hangat, melainkan senyum tipis yang tidak menimbulkan pertanyaan. Senyum orang yang memilih bertahan. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi menguap, wajan mendesis, radio dapur memutar lagu lama yang ceria. Semua terasa seperti sandiwara yang terlalu terang. Aku bergerak perlahan, memastikan tidak ada gerakan mendadak yang bisa dibaca sebagai kegelisahan. Di balik setiap langkah, aku menghitung berapa detik aku sendirian, berapa sudut rumah yang aman, berapa kebohongan kecil yang harus kupelihara agar tetap hidup. Suamiku turun dengan wajah netral. Ia duduk, membuka koran. Tenganya stable. Orang yang mengendalikan sesuatu selalu tampak tenang. Kamu tidak tidur? Tanyaku, ringan. Sedikit, jawabnya. Kamu. Nyanyak. Aku menuang kopi. Tanganku tidak gemetar. Itu kemenangan kecil. Anak-anak masuk, masih setengah mengantuk. Aku mencium rambut mereka satu persatu. Aroma sampo dan pagi. Aku menyimpan rasa bersalah itu di tempat yang dalam. Mereka tidak boleh tahu. Mereka tidak boleh menjadi celah. Setelah rumah kosong, aku membersihkan dapur dengan ketelitian berlebihan. Setiap piring kususun rapi. Setiap permukaan kulap 2 kali. Rutinitas adalah tameng. Ketika semua tampak normal, orang berhenti mengawasi. Teleponku tetap sunyi sepanjang pagi. Kesunyian itu lebih menakutkan daripada ancaman. Aku menunggu sambil menahan napas. Ketika akhirnya bergetar, aku tidak langsung mengangkat. Siang, suara pria tua itu terdengar. Pellen. Jauh. Kita tidak seharusnya bicara, kataku. Justru karena itu, jawabnya.
Aku menutup tirai ruang tamu, memastikan tidak ada bayangan di luar. Kamu membahayakan kami. Kamu sudah dalam bahaya, katanya. Aku hanya memberi peta. Aku diam. Ada kejujuran dingin di sana. Kamu saksi. Lebih dari itu, katanya. Aku target. Kami sepakat bertemu di tempat yang tidak mencolok, warung kecil dekat pasar, siang hari, ramai. Aku datang lebih awal, duduk membelakangi pintu, mengamati pantulan di kaca etalase. Setiap orang bisa menjadi siapa saja. Setiap senyum bisa menjadi tanda. Ia datang dengan langkah pelan, topi diturunkan. Kami tidak berjabat tangan. Kami duduk seperti orang asing. Kamu harus berpura-pura, katanya tanpa basa-basi. Mereka membaca perubahan. Aku sudah berpura-pura sepanjang pernikahanku, jawabku. Ia menatapku lama. Itu sebabnya kamu masih hidup. Ia bercerita sedikit demi sedikit. Tidak pernah utuh. Tentang jaringan yang rapi, tentang hukum yang dilipat seperti kertas, tentang orang-orang yang jatuh karena satu tanda tangan. Ia menyebut pengkhianatan berlapis, orang yang menjual kebenaran untuk keselamatan, lalu menjual keselamatan untuk kekuasaan. Suamiku ada di tengahnya, bukan otak, tapi jantung yang memompa. Aku pernah mempercayainya, katanya. Dia cerdas, Ambitious. dan takut. Takut apa? Takut tidak cukup penting, jawabnya. Orang seperti itu berbahaya. Aku merasakan potongan-potongan masa lalu bergeser. Kemenangan kecil suamiku. Perayaan yang berlebihan. Ketakutannya pada skandal. Semua menemukan tempatnya. Kenapa aku? Tanyaku. Karena mereka tidak bisa membaca kamu, katanya. Kamu bukan bagian dari sistem. Kamu hanya hidup di sekitarnya. Itu tidak menenangkan. Itu memperjelas posisiku sebagai umpan. Di rumah, aku memainkan peran dengan lebih rapi. Aku tertawa di waktu yang tepat. Aku mengiyakan hal-hal kecil. Aku membiarkan suamiku mengontrol jadwal, pesan, pintu. Aku menjadi versi diriku yang ia inginkan, aman, patuh, tidak bertanya. Kamu terlihat lebih tenang, katanya suatu malam. Aku capek melawan, jawabku. Ia tersenyum. Senyum orang yang percaya telah menang. Malam-malamku diisi kewaspadaan. Aku menyimpan ponsel dalam mode senyap. Aku mencatat detail kecil, jam berapa mobil asing lewat, kapan lampu tetangga padam, suara langkah di luar pagar. Aku tidur dengan satu mata terbuka. Aku belajar mengenali bunyi rumahku sendiri. Pria tua itu mengirim pesan singkat, jarang, selalu berhati-hati. Dokumen aman. Waktu menipis. Jangan sendirian. Ia menyebut nama-nama yang membuat tengkuku dingin. Ia juga menyebut satu nama yang membuat napasku terhenti, gelarnya, jabatannya, reputasinya. Dia siapa sebenarnya? Tulisku. Balasannya lama. Ketika datang, kalimatnya singkat. Orang yang pernah membuat mereka takut. Suatu sore, suamiku pulang lebih cepat. Wajahnya tegang. Kita akan ada tamu. Siapa? Tanyaku, menjaga nada. Teman lama. Aku mengangguk. Aku tahu artinya, pemeriksaan. Aku menyiapkan teh. Aku menata ruang tamu. Aku menyembunyikan apapun yang bisa dibaca sebagai rencana. Tamu itu ramah, terlalu ramah. Ia berbicara tentang cuaca, tentang proyek kota. Matanya menjelaja, menketat. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak memberi apapun. Rumah yang indah, katanya. Terima kasih, kataku. Kami menjaganya. Ia tersenyum. Teruslah begitu. Ketika mereka pergi, suamiku menatapku lama. Kamu hebat, katanya. Pujian itu terasa seperti borgol baru. Malam itu, pesan datang lagi. Besak. Siang. Tempat lama. Aku datang dengan jantung berdebar. Pria tua itu tampak lebih lelah. Namun matanya menyala dengan keputusan. Waktunya kamu tahu, katanya. Ia mengeluarkan kartu identitas lama, foto yang lebih muda, nama lengkap dengan gelar panjang yang pernah menghiasi jurnal dan ruang sidang. Profesor Hukum Senior.
Arsitek reformasi yang pernah menjatuhkan kekuasaan besar, lalu disingkirkan. Aku menatap kartu itu. Dunia terasa miring. Kenapa sembunyi? Karena mereka tidak pernah memaafkan, katanya. Dan karena aku masih punya satu hal yang mereka inginkan. Apa? Kebenaran yang belum selesai. Sunyi menutup kami. Di luar, pasar riuh. Di dalam, aku merasakan sesuatu yang selama ini hilang, arah. Jika kamu mau, katanya pelan, harapan masih ada. Aku mengangguk, perlahan. Di dadaku, ketakutan bergeser, memberi ruang pada sesuatu yang rapuh namun nyata. Harapan muncul dari sumber yang tak terduga, dan aku tahu, sejak detik itu, permainan berubah. Jam di dinding berdetak lebih keras sejak aku mulai menghitungnya. Setiap detik terasa seperti ruang yang menyempit, seperti waktu yang tidak lagi netral. Aku menyimpan ponsel di tas kain yang biasa aku pakai belanja. Tidak pernah di saku. Tidak pernah di meja. Aku belajar bahwa benda paling berbahaya adalah yang tampak biasa. Di dapur, aku mengaduk sup terlalu lama, menunggu suara langkah suamiku menjauh sebelum mengirim satu pesan pendek. Tanpa emotikon. Tanpa tanda baca berlebih. Aman. Besok siang. Balasannya datang lama. Pindah tempat. Jangan sama. Kami bertemu di ruang baca perpustakaan umum, lantai 2, dekat rak buku lama yang jarang disentuh. Baukertas tua menenangkan. Orang-orang berbisik. Kamera ada, tapi tidak peduli. Profesor duduk dengan jaket sederhana, tas kain di kaki. Kami duduk berjajar, tidak saling menatap. Kita tidak punya banyak waktu, katanya. Aku tahu. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari saku dalam. Halamannya penuh tulisan tangan rapat, sketsa alur, tanggal. Ini kronologi yang mereka coba hapus. Aku menyalin di kepalaku, tidak di kertas. Nama-nama, tempat, peristiwa yang dulu kubaca di berita, kini tersambung seperti rangka tulang. Ia menyebut saksi yang dibungkam. Perkara yang ditutup dengan alasan teknis. Jalur uang yang berputar kembali ke firma yang sama. Suamimu mengatur pintu, katanya. Bukan hakim. Bukan jaksa. Pintu. Aku menelan ludah. Pintu selalu dianggap sepele. Padahal tanpa pintu, tidak ada gedung, jawabnya. Kami menyusun strategi seperti orang yang merakit jam. Perlahan, presisi, tanpa suara. Data lama harus disatukan dengan bukti baru. Salinan aman, tersebar. Tidak ada satu titik kegagalan. Aku menjadi kurir yang tidak mencolok. Catatan belanja berubah menjadi sandi. Jadwal antar anak menjadi alasan berpindah tempat. Di rumah, aku tetap menjadi versi diriku yang lama. Aku bertanya tentang harinya. Aku tertawa pada cerita yang tidak lucu. Aku mengeluh tentang harga bahan pokok. Aku memeluknya sebelum tidur. Di dalam pelukan itu, aku menghitung detak jantungnya. Stable. Orang yang percaya ia mengendalikan. Setiap malam, aku menyortir ingatan. Tanda-tanda yang dulu kuabaikan kini berteriak. Aku memaksa diriku tenang. Ketakutan adalah sinyal yang mudah dibaca. Keteguhan tidak. Profesor mengajarkanku satu hal penting. Jangan buru-buru benar. Jadilah tepat. Ia memberiku nama-nama yang masih hidup, yang bisa diverifikasi. Ia menyebut satu media kecil yang masih berani. Ia menyebut seorang jaksa muda yang pernah menolak tawaran. Aku tidak akan menghubungi mereka, kataku. Benar, katanya. Aku yang akan. Risiko meningkat. Pesan singkat datang lebih sering. Mobil asing muncul 2 kali seminggu. Tidak parkir lama, cukup untuk terlihat. Aku tidak bereaksi. Aku belajar menjadi lanskap. Suatu sore, suamiku pulang dengan mata menyipit. Kamu sering keluar? Belanja? Jawabku. Anak-anak butuh. Kamu jarang bawa truk. Aku mengangkat bahu. Pasar? Ia tersenyum kecil. Kamu berubah? Aku membalas senyum itu. Orang berubah. Ia tidak tertawa. Ia menatapku seolah menilai berat kata-kataku. Lalu ia pergi mandi. Aku menghembuskan napas yang kutahan terlalu lama. Di perpustakaan, profesor tampak lebih rapuh.
Tangannya bergetar saat membuka halaman. Mereka mempercepat, katanya. Ada Kebakoran. Dari mana? Belum tahu. Ia menutup buku. Itu sebabnya kita juga harus. Aku merasakan keberanian yang tidak kukenal sebelumnya. Bukan berani melawan, melainkan berani menunggu. Berani menahan diri saat naluri ingin berlari. Kami memindahkan satu salinan ke tempat yang tidak terduga, kotak arsip sekolah lama, disamarkan sebagai dokumen alumni. Kami mengamankan rekaman di server luar negeri dengan nama yang tidak berarti. Kami menyiapkan satu pengungkapan yang tidak spektakuler, tapi tak terbantahkan. Di rumah, suamiku mulai mengubah rutinitas. Ia pulang lebih larut. Ia menutup pintu ruang kerja. Ia menanyakan ponselku, baterai awet ya? Nada bercanda, mata mengungsi. Aku menyerahkan ponsel tanpa ragu. Ia menggeser layar, melihat kosong. Aku memastikan kosong. Ia mengembalikan, tertawa kecil. Aku cuma memastikan. Malam itu, aku bermimpi pintu-pintu tanpa pegangan. Aku terbangun dengan keringat dingin. Di sampingku, ia tertidur, napasnya tenang. Aku memandang langit-langit, mengulang rencana seperti doa. Profesor mengirim pesan terakhir hari itu. Jika aku berhenti, lanjutkan. Aku mengetik lama sebelum membalas. Kita lanjut bersama. Beberapa hari kemudian, aku menyadari bayangan mengikuti dari jarak lebih dekat. Bukan mobil. Orang. Sepatu yang sama 2 kali. Aku memperlambat langkah. Ia juga. Aku masuk toko. Ia menunggu. Aku keluar lewat pintu lain. Ia hilang. Di rumah, suamiku menyuguhkan anggur. Untuk kita, katanya. Aku mengangkat gelas. Untuk apa? Untuk ketenangan, jawabnya. Kami minum. Anggur pahit di lidahku. Kamu tampak lelah, katanya. Kita semua, kataku. Ia meletakkan gelas. Kamu bertemu seseorang. Aku tidak bertanya balik. Itu tanda ia sudah punya jawabannya sendiri. Aku memilih kebenaran yang tidak lengkap. Aku bertemu diri sendiri. Ia menatapku, lama. Aku harap begitu. Malam itu, pesan masuk dari nomor baru. Besok pagi, aku membalas dengan satu kata. Siap. Aku tahu ini mendekati titik balik. Aku tahu suamiku mencium perubahan sikapku, ketenangan yang tidak lagi tunduk. Ketika ia mematikan lampu, aku tetap terjaga, mendengar detak jam. Setiap detik membawa kami lebih dekat pada konfrontasi yang tak bisa dihindari. Sunyi di antara kami menebal, dan di dalam sunyi itu, aku menyiapkan diri. Pagi itu, ia pulang dengan sepatu basah. Tidak hujan. Tidak ada genangan di halaman. Aku mencatatnya, diam. Aku menyeduh kopi tanpa bertanya. Ia berdiri di ambang dapur, menatapku lebih lama dari biasanya, seolah mencari retak di wajahku. Aku memberinya punggung. Punggung orang yang tidak menyembunyikan apapun. Itu membuatnya tenang. Dan ketika ia tenang, ia ceroboh. Kita makan malam di luar, katanya. Kenapa? Tanyaku, ringan. Perlu udara. Ia tersenyum. Senyum itu terlalu terlatih. Aku mengangguk. Baik. Sepanjang hari, aku mengatur tempo. Pesan kepada profesor singkat. Dorong dia. Balasan datang cepat. Hati-hati. Aku menyiapkan panggung dengan hal-hal kecil, pujian, persetujuan, kelelahan yang dipertontonkan. Orang dengan ego besar membutuhkan cermin. Aku menjadi cermin yang memantulkan dirinya lebih gagah dari kenyataan. Di restoran, lampu kuning meredam sudut. Musik pelan. Meja kami di dekat dinding, aman dari pandangan langsung. Ia memesan anggur mahal. Aku memesan air. Ia mengangkat alis. Aku tersenyum. Kamu berubah, katanya. Kamu sudah bilang, jawabku. Ia tertawa. Aku suka yang ini. Aku membiarkannya bicara. Tentang proyek. Tentang orang-orang bodoh yang tidak paham. Tentang betapa sistem bekerja untuk mereka yang tahu cara memegang kunci. Aku menyisipkan pertanyaan kecil, tidak berbahaya. Dulu kamu sering lembur saat kasus itu. Kasus mana? Yang ditutup cepat.
Aku menatap gelasku. Aku lupa namanya. Ia mengangkat bahu. Banyak. Aku tersenyum. Pasti melelahkan. Ia minum. Aku melihat bahunya turun. Ia merasa menang. Malam itu, di rumah, aku mengeluh tentang ponselku yang lemot. Aku takut data hilang, kataku. Foto anak-anak. Ia mendekat, refleks. Aku bisa cek. Aku menyerahkan ponsel lama, yang sengaja kubiarkan berantakan. Ia menggeser layar, fokus. Saat itu aku melihat sesuatu yang jarang kulihat, ketergesaan. Ia ingin membantu, ingin terlihat berguna. Aku menonton jarinya, mengingat gerakan yang sama saat ia memindahkan berkas bertahun lalu. Kamu punya cadangan? Tanyanya. Ada, jawabku. Di laptopmu. Ia menatapku. Kenapa di situ? Lebih aman, kataku. Kamu bilang begitu. Ia mengangguk, puas. Keamanan adalah kata kesukaannya. Beberapa hari berikutnya, tekanan meningkat. Pesan singkat masuk di ponselnya saat tengah malam. Ia bangun, menjauh, berbisik. Aku berpura-pura tidur. Aku menghafal ritmenya. Aku menunggu retakan itu membesar. Profesor mengirim kabar. Mereka memindahkan barang. Aku membalas. Bayarkan. Kami sepakat, dorong ia merasa waktu di pihaknya. Orang yang merasa menang akan membuka pintu sendiri. Aku memancing dengan ketidakberdayaan yang terukur. Aku cemas, kataku suatu sore. Kita aman, kan? Ia memelukku. Selama aku ada. Kalau suatu hari kamu tidak ada? Ia tertawa. Aku selalu ada. Kata-kata itu menggantung, berat oleh keyakinan palsu. Aku menyimpannya. Malam berikutnya, ia mengajakku ke ruang kerja. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Aku berdiri di ambang pintu, jantungku stabil. Ruangan itu rapi berlebihan. Rak lurus. Meja bersih. Di layar, folder terbuka. Ia berdiri di sampingku, dekat, menguasai ruang. Ini yang membuatmu resah, katanya. Lihat. Ia membuka berkas-berkas yang tampak jinak. Laporan umum. Memo teknis. Lalu, seolah tanpa sengaja, ia membuka satu subfolder yang seharusnya tidak ada. Aku menahan napas, memastikan wajahku netral. Tidak ada yang salah, katanya. Semua prosedural. Aku mengangguk. Aku percaya. Ia menoleh. Ada kilit kemenangan. Ia mengklik lagi, memperlihatkan grafik alur, catatan tangan, nama-nama yang aku kenal. Ia terlalu jauh. Ia lupa aku bukan penonton kosong. Kamu hebat, kataku. Ia tersenyum. Topengnya retak sedikit. Ia ingin diakui. Orang tidak mengerti, katanya. Kebenaran itu mahal. Harus ada yang membayar. Siapa? Tanyaku. Ia terdiam sesaat. Mereka yang lemah. Aku menelan ludah. Dan jika mereka bicara? Ia mengangkat bahu. Mereka tidak akan. Aku menatap layar. Pria tua itu. Ia memotong. Dia masa lalu. Dia saksi, kataku, pelan. Wajahnya mengiras. Kamu dengar dari siapa? Aku mengangkat tangan, cepat. Aku hanya takut. Ia menghela napas. Jangan. Itu perintah. Aku mematuhinya. Untuk sekarang. Di luar, hujan turun. Aku memanfaatkan malam. Saat ia mandi, aku menyelinap ke ruang kerja. Aku membuka laptop dengan kata sandi yang kupelajari dari kebiasaan kecilnya. Folder itu ada. Aku menyalin cepat ke perangkat kecil yang kusembunyikan di tas belanja. Tanganku tidak gemetar. Keberanian adalah kebiasaan baru. Langkah terdengar. Aku menutup, kembali ke dapur. Ia keluar, rambut basah. Kamu di mana? Meneduktif. Ia menatap, curiga singkat. Lalu ponselnya bergetar. Wajahnya berubah. Aku harus pergi. Sekarang? Ja. Ia berangkat tanpa mencium. Aku duduk di lantai dapur setelah pintu tertutup, menghitung napas. 1, 2. Aku mengirim pesan. Era. Balasan profesor cepat.
Ya kah? Keesokan harinya, suamiku pulang dengan energi berbeda, tegang, berderap. Ia memeriksa rumah dengan mata telanjang. Lacy, rack, ponselku. Aku menyerahkan semuanya. Ia tidak menemukan apa-apa. Aku memastikan. Kamu menitu laptop, Tania. Tidak, jawabku. Kenapa? Ia menatapku lama. Perasaanku tidak enak. Aku mendekat, menyentuh lengannya. Kamu lila. Ia menepis pelan. Aku tidak bodoh. Aku tersenyum. Aku tahu. Ia masuk ke ruang kerja, menutup pintu. Aku mendengar suara geser, folder dipindah. Detak jam makin keras. Aku mengirim pesan terakhir hari itu. Jia Kuriga. Balasan datang. Perspat. Malam itu, ia memanggilku. Kita harus rapikan. Apa? Semua? Ia membuka brankas kecil di balik rak buku. Aku baru tahu keberadaannya. Di dalam, perangkat, berkas, hard drive, bukti utama. Jantung ke berdebar. Kita akan musnahkan, katanya. Tenang. Terkendali. Tidak boleh ada sisa. Aku mengangguk, menahan panik. Aku melihat waktu menyempit. Kesalahan fatal hampir terjadi, atau akan terjadi. Ia mengeluarkan hard drive, meletakkannya di meja. Kamu bisa pegang? Tanyanya. Aku mengambilnya. Berat. Dinjen. Dunia berhenti sejenak. Aku ke kamar mandi, katanya. Tunggu. Aku berdiri sendiri dengan bukti itu di tangan. Aku mendengar air mengalir. Detik merayap. Aku memasukkan hard drive ke dalam tas, lalu ragu. Terlalu cepat. Terlalu jelas. Aku menggantinya dengan yang kosong yang sudah kusiapkan. Tangan bergerak otomatis. Aku mengatur napas. Ia kembali. Sudah? Aku mengangguk, menyerahkan. Ia tersenyum. Bagus. Ia menyalakan alat penghancur. Suara mesin menggeram. Aku menatap tanpa berkedip. Jika ia sadar sekarang, semuanya berakhir. Plastic retak. Lampu indikator berkedip. Lalu mesin berhenti. Ia mengerutkan kening. Maset. Ia memukul ringan. Mesin menyala lagi. Aku menahan napas sampai paru-paruku perih. Besok kita selesaikan, katanya. Ia mematikan alat, mengambil hard drive yang kosong dan memasukkannya ke brankas. Aku mengangguk. Aku berjalan ke kamar dengan kaki yang hampir menyerah. Di balik pintu, aku duduk di lantai, tas di pangkuan. Bukti utama hampir hancur. Hampir. Aku tahu ini kesempatan terakhir. Dan waktu tidak lagi berpihak pada siapapun. Sirene terdengar jauh, lalu mendekat, lalu menjauh lagi, seperti napas kota yang tersengal. Aku berdiri di dapur dengan tas di tangan, bukti itu dingin menekan tulang pergelangan. Pagi belum benar-benar datang, tapi malam sudah tidak mau pergi. Aku tidak membangunkan anak-anak. Aku menatap pintu kamar mereka lebih lama dari perlu, menahan dorongan untuk masuk, memeluk, dan merusak rencana dengan air mata. Ada momen ketika cinta harus ditunda agar hidup tetap berjalan. Aku menutup pintu perlahan, memastikan kunci berbunyi pelan. Pelan adalah kunci. Di luar, udara basah. Aku berjalan seperti orang yang terlambat bekerja, tidak tergesa, tidak waspada. Di sudut jalan, mobil gelap itu ada lagi. Aku tidak menoleh. Aku menaiki ojek, menyebut tujuan umum, turun 2 blok lebih cepat. Aku berpindah kendaraan, menghilang di antara orang-orang yang tidak peduli. Di tas, perangkat kecil itu terasa seperti jantung cadangan. Profesor menungguku di kantor kecil yang lampunya redup, bukan tempat heroik, bukan ruang sidang. Ia berdiri ketika aku masuk, lalu duduk lagi, seolah mengingat tubuhnya sendiri. Rambutnya lebih putih hari itu. Matanya tetap tajam. Kita kirim sekarang, kataku. Ia mengangguk. Tidak ke satu tempat. Kami bekerja tanpa banyak kata. Tangan bergerak, kabel terpasang, file berpindah. Aku mengawasi pintu, menghitung langkah di lorong. Ia menulis alamat-alamat dengan tulisan kecil, redaksi, jaksa, lembaga independen, server asing. Tidak ada satu peluru,
hanya hujan. Jika mereka datang, tanyaku. Ia menatapku. Mereka akan. Kami mengirim. 1, 2, 3. Aku merasakan tekanan di dada mereda setengah inci, cukup untuk bernapas. Lalu ponselku bergetar. Nama suamiku muncul. Aku tidak mengangkat. Waktunya, kata profesor. Aku mengangguk. Aku keluar lewat pintu belakang. Kota bergerak lebih cepat sekarang. Telepon bergetar lagi. Aku mengangkat. Di mana kamu? Suaranya datar. Di jalan, jawabku. Ada urusan sekolah. Pulang, katanya. Sekarang, aku menelan ludah. Aku telat. Ening diseberang. Kamu bohong. Aku memutus sambungan. Aku berlari 2 langkah, lalu berhenti. Berlari membuat orang terlihat bersalah. Aku berjalan cepat, masuk taksi, menyebut alamat kantor kejaksaan. Super mengganggu. Aku menatap kaca, wajahku terbelah oleh pantulan. Di depan gedung itu, aku menyerahkan amplop dengan tangan yang mantap. Tidak ada drama. Petugas menerima, mencatat, mengangguk. Kami akan tindak lanjuti. Aku keluar dengan kaki ringan dan kepala berat. Di luar, hujan turun lagi. Teleponku menyala, pesan masuk bertubi-tubi. Dari nomor tak dikenal. Dari suamiku. Dari orang-orang yang tahu lebih cepat daripada seharusnya. Profesor mengirim 1 kalimat. Sudah bergerak. Jaringan runtuh tidak seperti gedung. Ia seperti jaring laba-laba yang disentuh api, diam sejenak, lalu jatuh di banyak titik. Berita muncul siang itu. Sore hari, nama-nama disebut dengan hati-hati. Malamnya, pinahanaan daya mungkin. Tidak semua. Cukup untuk membuat yang lain berlari. Aku pulang saat langit gelap. Di halaman, mobil suamiku ada. Lampu ruang tamu menyala. Aku membuka pintu. Ia berdiri di tengah ruangan, jaket masih dipakai. Meja rapi. Rumah terlalu tenang. Kamu menyerahkan, katanya. Bukan bertanya. Aku meletakkan tas. Aku menyerahkan kebenaran. Ia tertawa pendek. Kebenaran versi siapa? Versi bukti. Ia mendekat. Aku tidak mundur. Kamu tahu risikonya. Aku tahu risikonya sejak lama, kataku. Ia memejamkan mata, sekejap. Ketika membukanya, ada sesuatu yang pecah. Aku melakukannya untuk kita. Untuk dirimu, jawabku. Ia menggeleng. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti sekarang, kataku. Itu yang membuatmu takut. Suara sirene berhenti di depan rumah. Lampu biru memantul di dinding. Ia menoleh ke jendela. Wajahnya pucat, lalu terkunci. Topeng jatuh seluruhnya. Kamu menghancurkanku, katanya. Kamu membangun ini, jawabku. Petugas mengetuk. Ketukan resmi. Ia menatapku lama, seolah mencari celah terakhir. Tidak ada. Ia meraih pergelangan tanganku, lembut, hampir memohon. Maaf. Kata itu jatuh terlambat. Aku melepaskan tangannya. Maaf tidak memutar waktu. Ia dibawa pergi tanpa perlawanan. Di ambang pintu, ia menoleh. Tatapan itu menyimpan 1000 kalimat yang tidak akan pernah diucapkan. Pintu menutup. Sunyi menyapu rumah. Beberapa hari kemudian, aku bertemu profesor di taman kecil. Ia duduk di bangku, menatap kolam. Burung-burung bergerak tanpa peduli. Ini tidak mengembalikan yang hilang, katanya. Aku tahu. Aku akan bersaksi, katanya. Untuk terakhir kali. Aku menatapnya. Kamu aman. Ia tersenyum tipis. Aman tidak pernah permanen. Persidangan berlangsung cepat dan lambat sekaligus. Cepat di berita, lambat di ruang sidang. Nama-nama jatuh. Beberapa selamat. Keadilan datang pincang, tapi datang. Harga dibayar dengan reputasi, kebebasan, dan tidur yang tidak kembali. Di rumah, aku membereskan foto-foto. Ada yang kusimpan. Ada yang kubuang. Anak-anak bertanya kenapa ayah tidak pulang. Aku menjawab dengan kalimat yang bisa mereka cerna. Tidak ada kebohongan, hanya pengurangan. Suatu sore, surat datang.
Tulisan tangan yang kukenal. Permintaan maaf panjang, rapi, rasional. Aku membacanya sampai akhir. Aku melipatnya, menyimpannya di laci yang tidak pernah kubuka. Kata-kata tidak mengubah apapun. Malam itu, aku duduk di ruang tamu yang kembali sunyi. Jam berdetak normal. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang pahit. Kebenaran telah diserahkan. Keadilan telah bergerak. Luka tetap ada, dan akan butuh waktu untuk sembuh. Pagi datang tanpa sirene. Tidak ada ketukan di pintu. Tidak ada getar di ponsel. Hanya cahaya yang merambat pelan di dinding, seperti izin untuk bernapas lagi. Aku membuka jendela dapur dan membiarkan udara masuk. Bau hujan semalam masih tertinggal di tanah. Rumah terdengar berbeda, bukan hening yang menekan, melainkan hening yang memberi ruang. Aku berdiri cukup lama, memeriksa detak jantungku sendiri, memastikan ia kembali ke ritme yang wajar. Rutinitas membaik bukan karena aku memaksanya, melainkan karena tubuh mengingat cara hidup sebelum ketakutan menjadi kebiasaan. Aku menyiapkan sarapan tanpa tergesa. Pansy berada pelan. Sendok jatuh, lalu diangkat. Kesalahan kecil tidak lagi terasa seperti ancaman. Anak-anak turun satu persatu. Rambut beranakan. Mata masih berat. Aku menyapa mereka dengan senyum yang tidak kupaksakan. Mereka menjawab, lalu duduk. Kami makan tanpa pembahasan besar. Hal-hal besar sudah terlalu lama memenuhi meja. Sekolah hari ini ada olahraga, kata putraku. Pakainya sepatu putih, tambah putriku. Aku mengangguk, mencatat dengan cara yang dulu terasa mustahil. Aku memperhatikan tangan mereka bergerak, hidup, utuh. Aku menyimpan rasa syukur itu tanpa kata. Hari-hari berikutnya mengalir seperti air yang menemukan alurnya. Ada surat resmi. Ada tanda tangan. Ada pembagian waktu yang baru. Aku belajar bahwa membangun kembali tidak selalu berarti menambah, seringkali berarti mengurangi. Mengurangi pintu yang terkunci. Mengurangi rahasia. Mengurangi penjelasan yang tidak perlu. Aku mengembalikan ruang kerja menjadi ruang baca. Rak buku disusun ulang. Brankas kecil disingkirkan. Meja dibersihkan hingga hanya tersisa buku catatan dan pensil. Aku menulis hal-hal sederhana, jadwal, daftar belanja, satu kalimat yang kuulang ketika napas terasa pendek, aku aman sekarang. Trauma tidak pergi. Ia berubah bentuk. Ia datang sebagai kilas balik saat lampu berkedip atau ketika ponsel bergetar di jam yang salah. Aku belajar mengenalinya, menyapanya, lalu mengajaknya duduk sebentar sebelum melepasnya. Terapi bukan ruangan dingin dengan jam berdetak. Terapi adalah keberanian untuk tidak lari. Aku bertemu profesor untuk terakhir kalinya di tempat yang sama seperti awal, tapi rasanya berbeda. Ia lebih ringan. Langkahnya masih pelan, namun tidak lagi berhati-hati. Sidang terakhir selesai, katanya. Apa rasanya? Tanyaku. Ia menatap kolam. Seperti meletakkan batu yang lama kupikul. Kamu menyesal? Ia tersenyum kecil. Aku menyesal menunggu terlalu lama. Kami duduk tanpa bicara. Burung-burung bergerak di permukaan air. Ia bangkit, merapikan jaket. Kebenaran tidak selalu menyembuhkan, katanya. Tapi ia menghentikan pendarahan. Aku mengangguk. Itu sudah cukup. Kami berpisah tanpa janji bertemu lagi. Tidak semua sekutu harus tinggal. Di rumah, aku menyortir laci lama. Surat permintaan maaf itu masih ada. Aku membacanya sekali lagi, kali terakhir. Aku tidak membakarnya. Aku tidak merobeknya. Aku menyimpannya di kotak arsip bersama dokumen lain, bukan sebagai pengampunan, melainkan sebagai catatan. Sejarah tidak dihapus. Ia disimpan agar tidak terulang. Malam-malam menjadi waktu belajar baru. Aku mematikan lampu lebih awal. Aku membaca sampai mengantuk. Aku memeriksa kunci sekali, bukan 3 kali. Aku membiarkan tubuh percaya pada kebiasaan baik. Ada hari ketika rasa bersalah muncul, menyamar sebagai ingatan yang manis. Aku membiarkannya lewat. Ada hari ketika kemarahan datang tanpa alamat. Aku menuliskannya, lalu menutup buku. Emosi menjadi tamu, bukan penghuni. Anak-anak bertanya lebih jarang tentang ayah mereka. Ketika mereka bertanya,
Aku menjawab dengan jujur yang ringkas. Dia membuat pilihan yang salah. Mereka menerima dengan cara mereka sendiri, kadang diam, kadang marah sebentar, lalu kembali bermain. Ketahanan mereka mengajariku sesuatu yang tidak pernah kupelajari di ruang sidang. Suatu sore, aku menanam bunga di halaman. Tangan kotor, kuku hitam, tanah basah. Aku menyadari betapa lama aku tidak melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan bertahan. Menumbuhkan sesuatu terasa asing dan akrab sekaligus. Tetangga menyapa. Aku menyapa balik. Percakapan kecil tentang cuaca dan harga sayur terasa seperti hadiah. Dunia tidak menuntut pengakuan dari lukaku. Dunia hanya berjalan. Aku kembali bekerja, pelan. Tidak di tempat lama. Aku memilih peran yang tidak membutuhkan topeng. Aku belajar mengatakan tidak tanpa penjelasan panjang. Aku belajar bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk berhenti. Pada malam yang tenang, aku duduk di ruang tamu, mematikan semua lampu kecuali satu. Jam berdetak. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang menunggu. Sunyi hadir seperti selimut, bukan ancaman. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Aku memikirkan keberanian, bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai konsistensi. Catalan. Bukan sebagai akhir yang rapi, melainkan sebagai arah. Aku memikirkan diriku sendiri, bukan sebagai korban atau pahlawan, melainkan sebagai seseorang yang memilih. Ponsel Keberger. Pesan dari sekolah. Jadwal esok. Aku tersenyum, meletakkannya kembali. Aku berdiri, memeriksa pintu kamar anak-anak. Mereka tidur, napas teratur. Aku mematikan lampu koridor. Kunci berputar sekali, cukup. Aku kembali ke ruang tamu, duduk, dan membiarkan sunyi menetap. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada ancaman. Hanya kesadaran yang tenang, bahwa hidup bisa kembali sederhana, dan aku cukup kuat untuk menjaganya.